Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kita kali ini kita share tentang digital marketing ya. Dan ini saya ngambil tema potensi jualan online. Nah, untuk ini ya memulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Oke, jadi gini, teman-teman pernah nggak di sosial media eh, ada orang yang sesumbar, misalnya, oh dapat bonus, ya kan, bonus penghasilan, bla 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 bla, gitu kan, bonus penghasilan ada berapa ratus juta, gitu kan, terus apa namanya? Oh punya mobil apa? Ternyata kita analisa ternyata mobil yang dipajang itu mobil satu tapi ganti-ganti orang ya. Jadi mamerin mobilnya orang yang seakan-akan dia sukses dengan bisnisnya dia. Biasanya ini sama teman-teman MLM sih kayak gini, pemain kayak gini ya, atau mencari mitra-mitra biar tergiru oh bisnisnya maju dan macam-macam. Nah, kayak gini yang mungkin yang saya rasa ini adalah bentuk promosi online yang kurang bagus. Ya, etikanya kurang bagus, ngiming-ngimingin biar orang tuh ngikutin kita. Ini nggak bagus. Yang bagus tuh bagaimana? Ketika teman-teman sukses ataupun nggak sukses, penjualannya bagus atau enggak, selalu sisihkan untuk sedekah. Entah sedekahnya minimal tuh misalnya buku, ya, bisa juga sound masjid, atau tergabung misalnya setengah rombongan patungan, beli ambulan, beli macam-macam, ya. Ini saran saya apapun kondisi, yuk kita sama-sama kondisi apapun kita ya, mau penjualannya bagus atau enggak, selalu sisihkan untuk sedekah ya. Nggak usah dipamerin, kita cari muka ke Allah aja, ke Tuhan aja yang ngasih rizki kita. Itu jelas tuh ya. Terus kemudian yang perlu kita bahas kalau misalnya teman-teman jualan online dan harus perlu diperhatikan adalah kita kan saya saranin adalah fokus untuk media sosial ya. Kalau misalnya mau jualan online yang harus disiapkan itu biasanya kalau teman-teman familiar Facebook, Instagram, YT, YouTube, kemudian WhatsApp, itu teman-teman tuh dari sekian itu ya kalau saya minimal 4 sih. 4 ini ke minimal harus punya gitu kan. Ya, sudah punya belum 4 ini ya. Ini harus punya ya. Ini minimal loh, minimal. Nanti kalau dilengkapi plus web. Kalau ini ya, apa namanya dilengkapi ya, dilengkapi. 4 sehat, 5 sempurna. Terus kemudian jumlah pertemanannya berapa, jumlah followernya berapa, subscribernya berapa ya. Jadi ini pengaruh nanti ya. Soalnya misalnya kayak gini aja, teman-teman pakai WA, ya kan. Teman-temannya ada berapa? Misalnya ada 100. Kalau 100 itu yang lihat tuh dikit. Kalau misalnya temannya 1000, nah itu misalnya yang lihat aja 50%, 500. Misalnya kita update status, insya Allah itu pasti kejual. Mau barang apapun kejual, ya. Yang penting sesuai target sih ya. Targetnya misalnya teman-teman tuh punya daftarnya cewek, temannya cewek, misalnya kan ada mak-mak ya, mak-mak itu kan temennya rata-rata cewek, ya udah jualan kosmetik, jualan baju perlengkapan yang lagi ngetren. Ngambilnya bagaimana? Bisa jadi dari temennya atau nyari di sosial media apa namanya marketplace, nggak masalah. Kalau untuk YouTube nanti bisa teman-teman mainkan untuk YouTube marketing ya. Misalnya teman-teman tuh ngevideoin produknya teman-teman ya. Atau kalau contoh ya, contoh YouTube ini untuk YouTube marketing ya, bukan untuk YouTube AdSense ya. Kan beda YouTube marketing sama AdSense. Yang punya saya tuh ini. Eh, Sebentar ya. Ini oh cuma dapat dua sinyal nggak apa-apa. Kita coba YouTube saya. Jadi saya itu jualan spare part motor namanya Tangki Mega Pro. Tangki Mega Pro Primus misalnya. Ketika orang ngetik Tangki Mega Pro Primus ya,
Oh, punya saya sudah nggak. Oh, ini punya saya. Biasanya itu di halaman pertama di sini siapa namanya, satu halaman, meskipun ini di bagian bawah nggak apa-apa, yang penting masih ini punya saya masih di halaman pertama. Kok coba kalau misalnya tangki, apakah masih ini punya saya? Ada dua ya punya saya, ini punya saya semua. Jadi misalnya kayak gini ya, ini contoh penggunaan YouTube marketing. Jadi ketika eh, ini ya videonya tuh cuma apa namanya unboxing dari produk ya. Ini produk produk yang saya jual gitu kan. Terus kemudian di YouTube marketing tuh jangan lupa kasih nama ini ya, nama sekaligus kasih nomor HP-nya kita biar orang tuh hubungi kita ya. Nah, lihat nih yang komen ya. Yang komen tuh banyak tuh. Bang, bla 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 bla, harga berapa ya. Bukan masalah komen video macam-macam. Enggak, cuma langsung ke jualan. Nah, enaknya jualan di YouTube kayak gini. Ini nanti akan kita bahas mungkin untuk cara pembuatan video apa namanya YouTube marketing itu kayak apa. Soalnya ini apa berkaitan dengan SEO. Jadi ketika orang apa nyari tangki atau tangki Mega Pro, gimana posisi di halaman pertama, ya kan itu ada caranya. Itu nanti di materi YouTube marketing. Terus sekarang kita lanjut ya, nggak selesai nanti ya. Kemudian kalau misalnya ini ya di online itu ada beberapa sumber pendapatan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan produk orang lain. Ini yang pertama ya. Satu, itu memasarkan produk orang lain, entah itu barang ataupun jasa. Atau teman-teman yang paling enak tuh affiliate marketing. Nah, kenapa ini gampang, ini mudah. Jadi teman-teman tuh cuma membagikan link, kalau ada transaksi di link tersebut, kalian tuh dapat bonus. Enaknya di sini affiliate marketing. Jadi kita nggak usah ngurusin chat WA, nggak urusin kayak gitu, nggak usah. Ini affiliate marketing nanti kita bahas di mungkin video tutorialnya nanti kita lanjut apa namanya setelah video ini atau beberapa hari lagi. Kemudian masarin produk sendiri lah teman-teman, kalau misalnya punya barang sendiri ya udah pasarin sendiri aja gitu kan. Brand sendiri itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya sumber pendapatan teman-teman bisa masarin punya orang lain maupun punya sendiri ya, bebas. Kalau misalnya belum punya pakai orang lain. Kalau misalnya sudah punya, dua-duanya bisa dipakai juga. Soalnya kadangkala produk kita tuh misalnya baru baru dikenal itu butuh proses berdarah-darah. Maksudnya tuh belum tentu hari ini tuh laku banyak. Kita belum belum inilah. Jadi makanya biar tetap dapur mengumpul, kita barengin juga masarin produk orang lain. Meskipun untungnya sedikit, misalnya dapat 20% ya kan? Ataupun 10%, itu nggak apa-apa. Kalau kita masarin produk punya sendiri kan bisa juga untungnya 50%, bahkan 100% gitu kan, tergantung kitanya. Kemudian cara promosinya bagaimana teman-teman ya, ini pakai website. Nah, nanti di SEO-in. Kemudian sosial media tadi ya, 4 sehat 5 sempurna ya. FB, IG, YouTube, Twitter. Kalau Twitter saya nggak pernah main sih, kalau teman-teman familiar nggak apa-apa. Kemudian sama WA ya. Ini teman-teman mainkan semuanya. Nah, nanti akan kita kita belajar satu-satu ya, dari Facebook marketing, IG marketing, itu yang efektif kayak apa. Terus kemudian ini ada produk orang lain sama produk sendiri, itu tuh keunggulan dan kelemahannya tuh apa. Misalnya kayak ini, masarin produk orang lain, entah itu barang atau jasa. Jadi plusnya tuh gini, kita tuh tak tak perlu campur tangan, atau masalah produksi udah kita terima beres saja. Plusnya kayak gitu. Kemudian kita fokus di masarin. Biasanya kan orang produksi sama orang masarin itu pikirannya beda. Kalau orang pemasaran, kita tuh fokus gimana strategi barang tuh laku.
Kalau misalnya orang produksi biasanya dia fokus inovasi, kemudian brand apa namanya produknya tetap terjaga bagus, kemudian manajemen karyawan produksi dan macam-macam lah. Jadi kalau misalnya kita masarin produk orang lain, kita cukup fokus pemasaran, nggak usah fokus ke produksi, nanti buyar. Kemudian plusnya lagi itu modalnya kecil, dan kalau modalnya kecil otomatis risikonya kecil. Ya kalau hasilnya sih ini ya jelas kecil lah. Soalnya kan kita bahkan tanpa modal, modal kecil juga nyetok pun sedikit gitu. Kemudian plusnya lagi biasanya tidak perlu stok barang dan stok produk, dan ini pun tergantung ya, tergantung produsen atau kita ngambil dari distributor yang kita ambil bagaimana ya. Kalau misalnya dia tak perlu nyetok barang ya nggak apa-apa, terima kasih gitu kan, tinggal kita minta foto-fotonya kita bantu pasarin kayak gitu. Nah, minusnya produk yang bagus sulit dicari. Jadi misalnya kita udah namain produk orang lain, biasanya tuh kita tuh oh ini ada minusnya. Sedangkan karena kita tuh cuma masarin, kita nggak bisa ada kayaknya kita perbaiki nih apa namanya produknya biar lebih bagus. Kita nggak bisa, kita nggak ada wewenang ke situ. Jadi ya susah-susah gampang. Tapi kalau misalnya produknya apa namanya yang bagus susah dicari, kita kita sebenarnya kayak ini nggak begitu difokusin sih. Kalau saya gimana caranya nyari produk yang laris gitu kan, kita jualan entah itu bagus atau enggak. Ya sebenarnya ada standarisasi minimal. Kalau misalnya barang bagus tuh standarnya yang penting bisa bermanfaat lah kayak gitu, nggak usah harus bagus-bagus banget, nanti malah susah, kita terlalu lama kita ngeriset produknya, jadi kebuang waktu. Jadi misalnya ada produk bagus punya temen, katakanlah dia wah ini bagus, testimoninya bagus. Kalau enggak, teman-teman kalau misalnya ngeriset dari Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, misalnya testimoni atau bintangnya, teman-teman bisa cek, lihat misalnya di atas 4,5 itu bagus. Kemudian kita ke plusnya masarin produk sendiri. Kalau masarin produk sendiri, kita bisa jualan sesuai ya, produknya itu atau jasanya itu sesuai dengan hobi atau minat kita. Ya, kalau misalnya saya suka tentang fashion, ya udah kita punya produk fashion sendiri. Itu sesuai dengan passion saya misalnya. Kemudian minusnya ya banyak minusnya kalau kita masarin apa namanya produk sendiri, tapi nggak masalah gitu kan, dan itu sebagai tantangan. Biasanya kita ribet ngurus produksi sama marketing, dan ini biasanya di awal sih, tapi ketika kita tuh udah punya staff ya, kita enak. Misalnya ada staff produksi atau bagian orang produksi, udah kita kita bagi aja gitu. Marketing kita sendiriin marketing ya. Jadi minus di sini adalah ketika kita masih berjuang sendiri gitu. Kemudian butuh tempat yang cukup luas dan stok untuk stok produk dan lain-lain. Ya jelas kalau misalnya produksi emang harus punya tempat sendiri ya. Modal besar, risiko gagal pun tinggi. Ya, kayak gitu. Kalau produksi emang kayak gitu. Kemudian satu lagi, sulit menerapkan sistem reseller keagenan. Kalau misalnya kita masarin produk sendiri, apa ya? Ini bukan apa ya? Sebenarnya kalau misalnya sulit menerapkan tergantung orangnya sih. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman masih bingung, cari kompetitor. Biasanya kompetitor dia sudah punya sistem reseller. Kalau saya dulu saya buat sistem reseller karena saya udah paham sistem reseller, keagenan. Saya itu membuka untuk gula aren sendiri, saya buka langsung sistem reseller. Jadi barang belum datang pun kita udah ada sistem reseller maupun keagenan. Nah ini kalau misalnya teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia bisnis lama, biasanya ini bukan masalah kekurangan sih kalau ini ya. Kalau misalnya teman-teman baru pemula, ini mungkin ada kekurangan di sini, tapi bisa disiasati. Teman-teman konsultasi sama yang paham, konsultasi sama yang bergerak. Misalnya teman-teman bisnisnya di apa namanya kosmetik, ya silakan konsultasi sama produksi di kosmetik, dia mencari atau menerapkan sistem keagenannya kayak apa, kayak gitu ya. Terus kemudian fokus masarin produk orang lain, ini ada syarat-syaratnya ya. Jadi kalau misalnya mau masarin produk orang lain, pastikan produknya halal dan bermanfaat, berfaedah.
ya. Kemudian harus murni penjualan atau kalau bisa ini profitnya tinggi ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya seadanya aja gitu loh. Kemudian modal kecil, risiko kecil, untung besar. Nah ini yang diharapkan semua orang ya. Modal kecil, risiko kecil, untung besar ya. Tapi ini agak susah kalau misalnya kita nyari untung besar. Oh kita mesarin produk orang lain kok gitu. Nah kalau bisa ini jangkauan ke seluruh dunia ya. Ini nih, ini yang cari produk yang bagus, yang jangkauannya seluruh dunia itu emang susah-susah gampang. Tapi setidaknya jangkauannya itu luas lah. Contohnya kayak gini, jangkauan luas tuh misalnya kalau bisa tuh barangnya tuh kecil, unik ya, yang inilah. Soalnya saya di ini ya di spare part motor saya pernah terkendala di ongkos kirim ya karena barangnya tuh besar. Jangkauannya emang luas tapi karena barangnya besar terkendala di ongkir. Bahkan ongkirnya itu lebih mahal daripada tangki Mega Pro-nya. Ya kayak gitu ya. Kemudian produk unik dan nyata dibutuhkan semua orang. Jadi bukan jualan tuh bukan cuma hayalan, jualan tuh bukan wah ini berpeluang macam-macam kayak gitu, nggak usah. Kita yang penting itu produknya unik, nyata dan ini peluang repeat ordernya tinggi. Contohnya sabun, kosmetik kayak gitu kan kalau misalnya dia cocok bagus, dia akan berpeluang repeat order. Nah, kalau repeat order di sini enak. Jadi kita misalnya, oh sebulan tuh habis, dia akan beli lagi tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan. Kita katakanlah punya customer misalnya 1.000 lah, 1.000. Udah kita 1.000 tuh udah ngelayanin ini aja repeat order, kan enak. Kemudian target pasar spesifik dan luas. Kalau misalnya target pasarnya, kalau kosmetik contohnya itu kan targetnya luas. Tapi kosmetik dan produk perempuan itu biasanya kompetitornya juga rame. Ya semua ada plus minusnya. Jadi ketika kita mau masuk ke dunia bisnis, kita harus paham plus minusnya kayak apa dan posisi kita tuh sudah pantasnya di mana, kita yang tahu. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, silahkan sering piknik, sering silaturahim, nanti akan terbuka wawasan. Ya. Nah, ini orderan saya dulu, ini yang saya foto-fotokan, resi-resi. Kebanyakan saya pakai pos ya, pengiriman. Ya, metode penjualan teman-teman silahkan bisa cara pakai gratisan maupun berbayar. Kalau ini kan gratisan pakai grup Facebook sendiri, ini pakai FB ADS ya. Besok kalau misalnya ada waktu nanti kita share. Kemudian untuk ini ya, gratisan itu polanya adalah kerja keras ya, harus telaten ya. Soalnya kemudian ya capek di awal soalnya kita bangun bangun ini ya, bangun kolam, hasilnya mulai kelihatan jika akun atau grup dibangun berisi orang tertarget. Jadi emang hasilnya itu nggak langsung kalau misalnya gratisan ya, gratisan emang capek di awal tapi nggak apa-apa gitu kan, gratis kok. Kalau misalnya berbayar itu namanya kerja cerdas, orang mengejar apa, uang tuh mengejar kita ya, kalau nggak boncos ya. Kita capek ngurusin order karena ordernya banyak, kita juga capek ngurusin setting yang masuk. Kalau misalnya gratisan itu kan setting paling beberapa, sehari itu beberapa. Tapi kalau misalnya pakai berbayar, puluhan bahkan ratusan, tergantung nominal kita yang kita anggarkan untuk promosi. Kemudian hasil bisa diatur tergantung budget. Jadi orang yang masuk, maksudnya yang chat sama kita itu bisa kita atur dengan budgetnya itu berapa ya. Mungkin kayak gitu ya teman-teman untuk share potensi peluang bisnis online. Kalau teman-teman mau bisnis online ya kayak gini gitu loh, teman-teman harus tahu plus minusnya kayak apa. Mungkin kayak gitu ya, informasi atau share pengalaman saya. Yang mau ini chat nomor saya silahkan ada di tak taruh di bawah. Kalau misalnya butuh tanya sesuatu atau silahkan komen di bawah ya. Yuk kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.